Selamat pagi anak-anak Mister, kelas 6A. Apa kabar hari ini? Mister berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita masuk di tema 6A, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini kita akan membahas 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah muatan IPA, kemudian muatan IPS, kemudian yang ketiga adalah muatan bahasa Indonesia. Secara garis besar, materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini yang pertama adalah perkembangbiakan generatif hewan, kemudian yang kedua adalah kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara ASEAN, kemudian yang ketiga adalah menentukan isi laporan. Nah, kita mulai dengan muatan yang pertama, yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan. Kalau dalam video pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang generatif pada tumbuhan, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada hewan. Pengertiannya sama, generatif artinya adalah perkembangbiakan secara kawin. Berarti untuk pelajaran ini, pengertian dari generatifnya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Nah, ovipar itu adalah perkembangbiakan secara generatif dengan cara bertelur. Kemudian, vivipar adalah perkembangbiakan generatif dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar adalah perkembangbiakan generatif secara bertelur melahirkan. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya maksudnya apa bertelur dengan bertelur melahirkan? Mister jelaskan. Bertelur di sini artinya adalah sel jantan dengan sel betina bertemu di dalam tubuh induknya, tetapi tidak membentuk spesies baru ketika telur ini dikeluarkan dari tubuh induknya. Sedangkan untuk ovovivipar bertelur melahirkan. Jadi prosesnya itu adalah sel telur dengan sel jantan. Maksud saya, sel betina dengan sel jantan itu bertemu di dalam tubuh induknya. Kemudian di dalam tubuh induknya dia berkembang, membentuk spesies baru dan dibungkus oleh cangkang. Nah, ketika keluar dari tubuh induknya, itu sudah terbentuk spesies yang baru. Nah, kemudian perbedaannya lagi, untuk yang ovipar atau bertelur, itu setelah keluar dari tubuh induknya masih perlu dierami untuk membentuk spesies yang baru. Sedangkan untuk ovovivipar tidak perlu dierami karena dari dalam tubuh induknya dia sudah membentuk spesies yang baru. Nah, kira-kira itu yang dapat Mister jelaskan tentang pengertian ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, yang termasuk atau contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovipar ada ayam, ada burung, ada bebek, maksudnya bebek. Kemudian ada lagi angsa dan masih banyak yang lainnya yang berkembang biak secara ovipar. Kemudian yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan ada kambing, sapi, kemudian anjing, kemudian kucing, dan masih banyak hewan lainnya yang berkembang biak secara. Kemudian selanjutnya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contohnya adalah ikan pari dan beberapa jenis ular. Kemudian ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan ini juga berbeda. Yang paling mencolok ciri-cirinya adalah antara hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Perbedaannya, untuk yang ovipar pada umumnya tidak memiliki daun telinga, sedangkan vivipar memiliki daun telinga.
Kemudian perbedaan yang kedua, kalau ovipar itu ditumbuhi bulu, bagian tubuhnya ditumbuhi bulu. Sedangkan untuk hewan yang berkembang biak dengan vivipar itu seluruh atau hampir seluruh bagian tubuhnya ditumbuhi rambut. Bedakan bulu dengan rambut. Oke, bulu itu seperti yang terdapat pada ayam, kemudian unggas atau burung. Nah, itu bulu. Sedangkan yang terdapat pada anjing, sapi, kucing itu adalah rambut. Oke. Untuk yang berikutnya, ini yang paling mencolok. Kalau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar itu tidak memiliki kelenjar susu. Sedangkan untuk hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan itu adalah memiliki kelenjar susu. Oke. Untuk muatan IPA, cara perkembangbiakan generatif pada hewan, Mister rasa cukup sekian. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adalah IPS, kondisi geografis dan ekonomi, kegiatan ekonomi yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara. Oke, di sini Mister akan menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Kita mulai dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Indonesia, keadaan geografisnya berupa negara kepulauan, kemudian beriklim tropis. Kondisi ekonomi di Indonesia, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, maka disebut sebagai negara agraris. Komoditas utama dari Indonesia adalah karet, sawit, kakao, dan kopi. Kemudian, negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Kondisi geografis Malaysia tidak jauh beda dengan Indonesia. Negara Malaysia beriklim tropis, terdiri dari gunung dan pegunungan, dataran tinggi dan rendah. Kemudian kondisi ekonomi di Malaysia sama dengan Indonesia, merupakan negara agraris dan merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura. Keadaan geografisnya terdiri dari dataran rendah. Kemudian Singapura dikenal dengan negara kota. Kondisi ekonomi Singapura itu bermata pencaharian sebagai jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina, keadaan geografisnya sama dengan negara Indonesia, yaitu sama-sama kepulauan. Kemudian untuk kondisi ekonominya juga sama, bermata pencaharian sebagai petani atau disebut dengan negara agraris. Kemudian hasil utama dari negara Filipina adalah padi dan kelapa. Untuk negara selanjutnya adalah Thailand. Keadaan geografis negara Thailand terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan rendah. Kemudian kondisi ekonominya sama seperti di Indonesia, bermata pencaharian sebagai petani atau disebut dengan negara agraris. Hasil utamanya adalah padi dan sekaligus Thailand adalah lumbung padi ASEAN. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Kondisi geografis negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina, dataran pantai, bukit, dan pegunungan. Kemudian kondisi ekonominya sama dengan di Indonesia, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga disebut negara agraris. Sedangkan hasil tambang utama dari Vietnam adalah batu bara. Kemudian untuk negara selanjutnya adalah negara Laos. Keadaan geografis negara Laos. Yang pertama, tidak memiliki wilayah laut. Kemudian yang kedua, 70% berupa pegunungan. Nah, kondisi ekonomi di negara Laos adalah sama seperti di Indonesia, merupakan negara agraris, dan hasil utama dari negara Laos adalah padi dan jagung. Untuk negara selanjutnya adalah negara Myanmar. Keadaan geografis negara Myanmar terdiri dari pegunungan barat, utara,
dataran rendah, dan plato. Kemudian kondisi ekonominya sama persis dengan Indonesia. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Kemudian untuk negara selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Kondisi geografis negara Brunei Darussalam terdiri dari dataran rendah, beriklim tropis, dan memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi ekonomi, Brunei Darussalam merupakan penghasil minyak dan gas bumi. Kemudian, negara Brunei Darussalam adalah salah satu negara termakmur di ASEAN. Negara yang terakhir adalah negara Kamboja. Negara Kamboja ini merupakan negara anggota termuda ASEAN. Keadaan geografis negara Kamboja berbentuk seperti mangkuk, bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Nah, kondisi ekonomi di negara Kamboja, kegiatan utamanya adalah pertanian dan perikanan. Nah, itu barusan adalah penjelasan mengenai muatan IPS tentang keadaan geografis dan kegiatan ekonominya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir. Nih, yang kalian paling senang. Muatan bahasa Indonesia yang membahas tentang menentukan isi laporan. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, Mister mau bertanya sekali lagi nih. Di video pembelajaran sebelumnya, Mister juga sudah bertanya bahwa di kelas 5 kalian sudah belajar tentang membuat laporan. Yang Mister tanya di sini adalah pengertian dari laporan. Laporan adalah hasil pengamatan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung. Nah, tapi untuk tugas hari ini, untuk tugas saat ini, kita bukan diminta untuk membuat suatu laporan. Tapi, dari satu laporan, kita disuruh untuk menentukan. Kita disuruh untuk mengetahui isi daripada laporan. Misalnya seperti ini, ada teman kita yang sudah melakukan sebuah pengamatan, kemudian mereka memberikan laporannya kepada kita baca laporannya, kemudian tugas kita adalah menentukan ini laporannya isinya tentang apa. Nah, laporan itu kalau dikasih ke kita kemudian kita baca, berarti langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah membaca laporannya, membaca teksnya dengan cara seksama. Tapi kalau misalnya laporannya dibacakan kemudian kita mendengar, berarti tugas kita adalah mendengar. Sambil mendengar kita mencermati, kita menangkap poin-poin penting dari laporan yang dibacakan oleh teman kita yang tadi membuat laporan. Nah, untuk menentukan laporan, langkah-langkahnya membaca dengan mendengarkan laporan sama. Kita mengambil poin-poin penting yang terdapat dalam suatu laporan. Mister rasa untuk menentukan isi laporan, penjelasannya sampai di sini. Di sini Mister akan kasih satu contoh, Mister akan bacakan. Mister akan bacakan 2 paragraf teks, 2 paragraf. Kemudian dari paragraf yang Mister bacakan, nanti Mister tidak tampilkan teksnya di layar, kalian hanya mendengarkan. Jadi, untuk tugas hari ini adalah mengambil atau menentukan inti daripada suatu laporan dengan cara mendengarkan. Nah, laporannya Mister bacakan, tugas kalian adalah membuat menentukan isi dari laporan yang Mister bacakan. Oke. Selamat berlatih, selamat mengerjakan. Nah, perhatikan baik-baik untuk tugas pada tematik pembelajaran 1 subtema 2. Mister mau ambil untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tugasnya adalah menyimak, kemudian mengambil informasi yang ada dalam setiap paragraf yang akan Mister bacakan. Di sini Mister akan bacakan 2 paragraf, kemudian anak-anak Mister ambil informasi dari setiap paragrafnya minimal atau paling sedikit
3 informasi yang menurut kamu penting yang kamu dapatkan dari setiap paragraf. Nanti setelah kamu sudah menemukan, kamu tulis di buku PS. Dan setelah kamu selesai menulis di buku PS, Mister akan kirim link Google Form. Nanti jawaban kamu silahkan masukkan di Google Form. Oke, berikut adalah paragrafnya. Batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Sejak itu pula, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Meskipun menjadi warisan bangsa, masih ada masyarakat Indonesia yang belum mengenal sejarah lahirnya batik di Indonesia. Batik di Indonesia dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu, batik hanya diperuntukkan keluarga kerajaan saja. Lambat laun, batik mulai dikenalkan kepada masyarakat di luar kerajaan dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Nah, dari 2 paragraf barusan, silahkan anak-anak Mister untuk mengambil informasi-informasi yang kamu dapatkan dari masing-masing paragraf. Oke, Mister rasa untuk pembelajaran 1, subtema 2, tema 6A, Mister rasa sudah cukup untuk menjelaskannya. Untuk lebih lanjut, silakan anak-anak Mister baca buku paketnya, kemudian belajar mengulang kembali pelajaran yang sudah kita bahas. Karena pembelajaran kita ini saling berkesinambungan sampai nanti di pembahasan terakhir. Okay, I think enough. And then I would just want to say thank you for your attention. God bless you and bye-bye.